Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Aziza Fakri and my ID student is 24018067. In this occasion, I will explain to you about my final project in pengantar coding subject. Di sini saya membuat aplikasi struk belanja sederhana dengan menggunakan bahasa C++. Sebelumnya, saya akan menampilkan beberapa tujuan dari program ini. Yang pertama adalah membuat pemrograman kasir sederhana untuk menghitung total belanja. Yang kedua adalah menampilkan struk pembelian. Yang ketiga, menyediakan metode pembayaran. Yang keempat adalah menghitung kembalian dari pembayaran. Selanjutnya, langkah-langkah pemrogramannya. Yang pertama adalah penginputan jumlah jenis barang. Di sini user diminta untuk menginput berapa banyak jumlah barang yang dibeli sehingga program sendiri tahu berapa kali loop akan dilakukan. Selanjutnya ada input nama, harga, dan jumlah beli per barang dan hitung total harga per barang yang mana akan ditampilkan di struk. Selanjutnya adalah pemilihan metode pembayaran. Pada program ini saya menampilkan 3 jenis pembayaran. Yang pertama ada e-wallet, tunai, dan juga credit card. Yang keenam adalah penghitungan kembalian. Selanjutnya ada fungsi-fungsi yang digunakan. Sebelumnya saya akan menampilkan hasilnya terlebih dahulu dan strukturnya. Seperti ini. Ini yang pertama adalah input jumlah jenis barang. Lalu di sini ada input nama, harga, dan jumlah beli barang. Dengan di sini. Yang ketiga adalah hitung total harga per barang seperti ini. Lalu pilih metode pembayaran dan penghitungan kembalian. Pemrogramannya sendiri, saya memakai header biasa dan menambahkan satu header baru yaitu include ayomanip, yang mana include ayomanip sendiri digunakan untuk merapikan pemrograman. Yang kedua adalah saya menggunakan input jumlah transaksi. Pada blok ini saya menggunakan tipe int karena jumlah barang sendiri dimasukkan dalam bentuk angka bulat. Blok yang kedua adalah input nama barang. Input nama barang di sini saya menggunakan string karena nama barang akan ditampilkan dalam bentuk teks. Fungsi ini mengambil input nama barang berdasarkan indeks i yang nanti ada hubungannya dengan input jumlah transaksi. Dan adapun tampilan input jumlah transaksi adalah seperti ini. Dan penginputan jumlah barang ada pada line pertama di struk belanja. Selanjutnya adalah input harga. Penginputan harga mengambil tipe int karena harga juga menggunakan angka bulat. Begitupun dengan input jumlah juga menggunakan tipe int karena akan diinput dalam jumlah angka bulat. Selanjutnya adalah penghitungan total. Hitungan total juga dimasukkan dalam bentuk int, yaitu hasilnya akan dalam bentuk angka bulat. Hitung total terbentuk dari pengalian antara harga dan juga jumlah data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya ada void atau cetak item. Dua fungsi ini digunakan agar struk terlihat menjadi lebih rapi. Selanjutnya adalah metode pembayaran yang menggunakan switch case. Berikut narasi untuk pemilihan metode pembayaran digunakan dalam bentuk cout dan pilihannya sendiri dalam tipe int karena pilihannya dimasukkan dalam angka bulat. Pilihan ini ada hubungannya dengan switch case. Case 1 seperti yang ditampilkan pada narasi cout akan dilakukan dalam bentuk tunai. Case 2 akan dilakukan dalam bentuk kartu kredit. Case 3 akan dilakukan dalam bentuk e-wallet. Dan jika user memasukkan angka yang di luar case tersebut, maka akan ditampilkan default. Yang narasinya adalah pilihan tidak valid, pakai tunai aja. Selanjutnya kita masuk kepada bagian hitung kembalian atau harga. Nah, pada blok hitung kembalian dan harga, kita juga memakai tipe int karena pembayarannya akan dilakukan dalam bentuk angka bulat. Di sini user diminta untuk menginput uang yang dibayar, lalu kembaliannya akan dihitung. Selanjutnya ada main function atau fungsi utama. Fungsi utama digunakan untuk memanggil dan merangkai semua data yang sudah kita kumpulkan tadi sehingga menampilkan satu program yang utuh. Mulai dari input perhitungan, tampilan struk, sampai pembayaran. Di sini juga ada loop for yang berhubungan dengan input jumlah barang yang kita masukkan pertama kali. Sehingga loop bisa diketahui berapa kali akan dilakukan.
Berikut adalah line terakhir dari struknya. Sekian penjelasan dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.